Kecelakaan antara sepeda motor dengan bus antar kota jurusan Bojonegoro, Surabaya terjadi di Jalan Raya Kecamatan Baureno, Bojonegoro, Jawa Timur, Rabu siang. Pengendara sepeda motor Dwi Istiana terpental dan tewas di lokasi kejadian. Kejadian bermula saat bus yang dikemudikan Haryanto, warga Cepu, Blora, Jawa Tengah, melaju dari arah timur. Sesampainya di lokasi dari arah berlawanan muncul pengendara motor. Tabrakan pun tak terhindarkan. Diduga korban kurang konsentrasi hingga motornya oleng ke kanan dan melebihi marka. Sepeda motor dari arah barat ke timur. Kondisi korban bagaimana? Kondisi korban sudah dilarikan ke rumah sakit dalam keadaan meninggal dunia. Waktu itu kondisi lalu lintas di situ sepi atau gimana, Dong? Kondisi dalam keadaan lengang. Sopir bus diamankan ke kantor Satlantas Polres Bojonegoro guna penyelidikan lebih lanjut. Selamat malam, apa kabar pemirsa? Hari ini kecelakaan yang tadi merewaskan seorang pengguna sepeda motor di Bojonegoro, Jawa Timur menjadi pembuka atau paket pembuka jumpa kita di iNews Prime malam hari ini. Dan kami juga nanti akan menyampaikan perkembangan terkini terkait dengan kebocoran pipa gas di MT Haryono. Bersama saya Fani Imaniar, Anda menyaksikan iNews Prime selengkapnya. Kita ke informasi pertama pemirsa, seorang pelajar sekolah menengah atas mengalami luka bacok senjata tajam di kawasan Taman Sari, Jakarta Barat. Korban kritis bersimbah darah akibat tawuran sesama pelajar. Seorang pelajar sekolah menengah atas tergeletak di Jalan Kesederhanaan Taman Sari, Jakarta. Korban kritis bersimbah darah dengan kondisi luka bacok. Diduga korban usai terlibat tawuran sesama pelajar di Jalan Gajah Mada, Taman Sari. Saksi dan polisi lalu lintas mengevakuasi korban ke rumah sakit untuk mendapatkan pertolongan medis. Menurut saksi, korban tersungkur akibat luka bacok dari pihak lawan. Tergeletak, rame, warga. Si korban tersebut sudah bersimbah darah. Kalau dia bilang hanya dia korban tawuran, makanya saya langsung selaku RT, saya langsung menghampiri di si korban tertepar lah ya. Berapa orang Pak korbannya? Korban hanya satu. Pelajar atau gimana? Hingga kini korban masih mendapatkan perawatan medis di rumah sakit. Petugas kepolisian masih memburu pelaku yang hingga kini masih buron. Kita ke informasi lainnya pemirsa, demo mahasiswa di depan gedung Pemkab Bekasi, Jawa Barat berlangsung ricuh. Massa merobohkan pintu gerbang serta terlibat adu mulut dan saling dorong dengan petugas. Kericuhan terjadi saat puluhan mahasiswa dari Aliansi Mahasiswa Mitra Karya dan Tribuana berdemo di depan gerbang masuk gedung Pemkab Bekasi. Massa yang berhasil merobohkan gerbang langsung terlibat saling dorong dan adu mulut dengan petugas kepolisian serta Satpol PP. Kericuhan bermula dari massa yang ditolak masuk untuk menemui pihak Kejaksaan Negeri Kabupaten Bekasi. Aksi unjuk rasa dilakukan terkait dengan kasus sengketa tanah yang melibatkan salah satu rektor mereka. Dalam aksi ini, sejumlah mahasiswa yang dianggap sebagai provokator diamankan oleh petugas. Sedikit awalnya nih kondusif, ya mungkin di akhir-akhir aksi ini berujung sedikit gesekan lah, karena mungkin dari pihak kami, terutama dari yang membawa 3 lembaga kampus, yaitu Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Mitra Karya, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Tribuana, sama Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Syariah Mitra Karya Bekasi, tidak disambut baik. Puluhan pelajar di Pematang Siantar, Sumatera Utara pemirsa kabur saat petugas patroli sekolah melakukan razia. Razia dilakukan untuk menjaring pelajar yang bolos sekolah. Puluhan pelajar langsung kabur dan lari ke jalanan menghindari razia yang dilakukan tim patroli sekolah Dinas Pendidikan Kota Pematang Siantar, Sumatera Utara. Razia ini dilakukan kepada siswa yang membolos sekolah meski pembelajaran tatap muka baru saja dimulai beberapa hari. Dalam razia, petugas mendapati sejumlah pelajar saat bermain biliar. Selain itu, petugas juga mendapati banyak pelajar yang berkeliaran di sekitar Pasar Horas.
Sayangnya karena kalah jumlah, tim razia hanya berhasil menjaring beberapa siswa saja dan puluhan lainnya berhasil kabur dari kejaran petugas. Di sini kita temukan tadi banyak sekali anak sekolah di jam sekolah bermain biliar, sehingga kita lakukan pembinaan nantinya kepada anak-anak ini. Usai diamankan, para pelajar yang terjaring razia akan didata dan dipanggil orang tuanya. Nah pemirsa, Rizik Syihab bebas bersyarat hari ini. Rizik dijemput kerabat dan kuasa hukumnya dari Rutan Cipinang dan langsung menuju kediamannya di Petamburan, Jakarta Pusat. Mantan pimpinan FPI Rizik Syihab bebas bersyarat hari ini. Kementerian Hukum dan HAM menyatakan, Rizik telah memenuhi syarat administrasi dan substantif untuk mendapatkan hak remisi dan integrasi sesuai dengan peraturan Menkumham tentang pembebasan bersyarat. Rizik keluar dari Rutan Cipinang pada pukul 6.45 waktu Indonesia Barat, dijemput kerabat dan penasehat hukumnya. Tapi pada dasarnya berterima kasih kepada semua pihak tanpa terkecuali, baik dari Kementerian Hukum dan HAM, kemudian dari pihak kepolisian, Pak Kapolri, Kabak Tahti, Karutan, Bareskrim ya, kemudian juga Karutan Cipinang, Bapas, dan pihak Kemenkumham RI, Kanwil, dan seluruh pihak juga tim kuasa hukum tanpa terkecuali, para ahli hukum yang sudah membantu kita juga maksimal, serta media dan juga masyarakat umum, masyarakat umat, semua pencinta keadilan. Habib Rizik dan kami tim kuasa hukum mengucapkan beribu terima kasih dan semoga Allah membalas semua kebaikan-kebaikan bapak-bapak semua dan saudara-saudara semua. Dari Rutan Cipinang, Rizik langsung menuju kediamannya di Petamburan, Jakarta Pusat. Rizik mendapatkan pembebasan bersyarat setelah ditahan sejak bulan Desember 2020 terkait kasus kerumunan di tengah masa pandemi COVID-19. Masa percobaan Rizik berlaku hingga 10 Juni 2024 serta menjadi tahanan kota dan harus mematuhi aturan yang berlaku. Kita beralih ke informasi lainnya pemirsa, diduga karena proyek integrasi halte dan stasiun di kawasan Cawang, Jakarta Timur, pipa gas milik perusahaan gas negara bocor. Kebocoran pipa gas ini menimbulkan kemacetan lalu lintas ke arah Cawang. Dalam video amatir yang direkam warga, asap membumbung tinggi dari gundukan tanah stasiun KRL Cawang, Jakarta Timur. Diduga asap itu berasal dari kebocoran pipa gas yang ada di bawahnya. Gas tersebut bocor saat petugas melakukan pengeboran pada proyek integrasi halte dan stasiun. Pipa gas yang bocor ini merupakan milik perusahaan gas negara atau PGN. Akibat semburan gas tersebut, arus lalu lintas Pancoran menuju Cawang sempat ditutup dan mengalami kemacetan panjang. Adanya pengeboran sehingga terjadi insiden kebocoran yang ada pada pipa gas yang menimbulkan cukup besar sehingga mengganggu arus lalu lintas yang ke arah timur, tepatnya di Cawang Atas. Setelah 1 jam kemudian, kebocoran dapat ditangani oleh petugas. Lalu lintas yang sempat terjadi kemacetan panjang pun sudah dapat dilewati. Dan untuk mengetahui kondisi terkini terkait dengan peristiwa gas bocor di Cawang, kami sudah terhubung dengan rekan Ayu Pratiwi. Ayu, selamat malam. Sejauh ini bagaimana penanganan di lokasi kejadian? Ya, selamat malam Fani dan juga pemirsa. Lalu lintas menuju Cawang memang sudah dibuka seperti sedia kala atau sudah dibuka normal sejak tadi siang. Namun hingga saat ini kami terpantau arus lalu lintas ke arah Cawang ini masih padat Fani dan juga pemirsa. Kepadatan ini selain dikarenakan memang jumlah volume kendaraan menuju Cawang yang tinggi, juga dikarenakan adanya penyempitan jalan akibat adanya pembangunan GPO di daerah Cawang ini. Selain itu juga terkait dengan kebocoran gas, setelah pada pukul 13.15 waktu Indonesia Barat siang tadi yang sudah ditangani oleh petugas PGN, kebocoran gas ini sudah tidak terjadi, namun sejumlah petugas yang ada di sini masih berjaga karena memang ternyata pada malam hari ini dilakukan penggantian pipa yang bocor tadi siang itu Fani. Namun dari petugas tadi tidak menyebutkan pipa atau diameter pipa bocornya itu berapa, namun dari petugas hanya menyebutkan pipa yang diganti sepanjang 1 meter dan kemungkinan ini akan memakan waktu 6 hingga 7 jam untuk pengerjaannya Fani.
Baik, Ayu, sejauh apa atau katakanlah dari hasil investigasi ini kerugian yang ditimbulkan akibat insiden ini? Ya, Fani. Baik, Ayu, apakah Anda bisa mendengar suara saya dengan cukup jelas? Saya ingin menanyakan terkait dengan kerugian atau seberapa besar kerugian yang ditimbulkan akibat peristiwa ini. Iya, baik Fani dan juga pemirsa, untuk kerugian memang dari petugas juga tidak menjelaskan berapa banyak kerugian. Namun dari hasil wawancara kami bersama warga, memang karena diketahui pipa ini adalah merupakan pipa pemilikan negara dan ini juga disalurkan kepada beberapa masyarakat dan ada beberapa masyarakat terdampak. Salah satunya adalah masyarakat di Kalibata. Mereka mulai komplain karena memang asupan gas ke rumahnya menjadi terbatas karena kan tadi pada pukul 11.30 pipa ini bocor, namun dari pihak PGN melakukan penanganan tapi tidak langsung diganti pipanya, Fani, melainkan aliran gas menuju pipa ini ditutup sehingga aliran gas menuju ke Kalibata ditutup secara total karena menghindari kebocoran yang terjadi di sini dan malam ini baru diganti pipanya, begitu Fani. Baik, terima kasih Ayu Pratiwi atas laporannya. Selamat kembali bertugas, jaga keamanan selalu. Kita lanjut ke informasi selanjutnya, pemirsa. Tim gabungan Tim Polri menyebar ciri-ciri 4 pelaku penembakan istri anggota TNI di Semarang, Jawa Tengah. Hasil analisis polisi, pelaku diperintahkan seseorang untuk sengaja membunuh korban. Tim gabungan TNI Polri menyebar ciri-ciri pelaku penembakan terhadap Rina Wulandari, istri dari Kopral 1 Muslimin anggota TNI dari Kesatuan Arhanud. Tim gabungan menduga keempat pelaku mendapat pesanan untuk membunuh korban dengan menggunakan senjata api. Dari hasil analisis yang dilakukan tim gabungan TNI Polri, keempat pelaku diduga tidak profesional dalam penggunaan senjata api. Hal itu terlihat dari cara membidik serta melumpuhkan korban. Kita ingin minta ya syukur-syukur informasi dari masyarakat. Oh ini tetanggaku ini, motor ini ya gitu. Yang helm ini si Maulana ini rumahnya di sini misalnya gitu. Oh ini jaket kemarin ya jaket merah atau apalah. Oh ini si A, si B, si C gitu. Nah sejauh ini belum ada informasi yang masuk dari 1,7 juta. Tim gabungan juga melakukan penjagaan ketat ruang perawatan serta lingkungan rumah sakit tempat korban dirawat. Selain itu, keluarga korban dipindahkan ke asrama Yon Arhanud untuk menghindari tindak kejahatan terulang. Bakal calon Kades Betung 2 Ogan Ilir, Sumatera Selatan, pemirsa, ditemukan tewas di luar rumahnya. Jasad korban dievakuasi ke ruang forensik Rumah Sakit Bayangkara, Palembang. Jenazah Arpani, 53 tahun, dibawa ke ruang forensik Rumah Sakit Muhammad Hasan Bayangkara, Palembang untuk dilakukan pemeriksaan. Arpani tewas penuh dengan luka bacok di sekujur tubuh. Bahkan tim forensik akan melakukan ronsen untuk mengetahui dugaan luka tembak serta proyektil peluru. Korban diketahui merupakan salah satu calon kepala desa Betung 2, Kecamatan Lubuk Keliat, Kabupaten Ogan Ilir, Sumatera Selatan. Dari keterangan salah satu keluarga korban, saat kejadian, Rabu pagi sekitar pukul 6, korban menerima telepon lalu keluar rumah. Saat di luar rumah itulah korban diserang. Belum diketahui motif serta pelaku penyerangan. Kejadiannya, dia nih ini, ada yang nelpon, katanya. Tidak tahu dia pas keluar ada yang nembak, langsung. Korban ini informasinya katanya mau nyalon Kades, Pak ya? Iya. Kapan pilkadesnya? Kapan itu, Pak, pilkadesnya? 2002 ini, bulan 10 ini. Oh, bulan 10 ini. Hingga kini polisi masih mengumpulkan keterangan para saksi dan melakukan olah TKP serta mencari identitas pelaku. Setelah diperiksa, jenazah korban akan dimakamkan di pemakaman umum desa Betung 2, Kecamatan Lubuk Keliat. Pelaku pembunuhan seorang nenek yang memungut sampah daun cengkeh akhirnya terungkap. Informasinya kami hadirkan sesaat lagi di iNews Prime.